yang kedua, syafakallah. Semoga Allah merahmati, menyembuhkan. Jadi jangan doakan dia yang buruk, tapi doakan dia ke sembuh. Oke, baik. Dan untuk camat kalau di rumah pas sholat, jangan jangan usap dengan air wajah yang ada luka. Cukup ambil air, dibilas saja. Dibilas dengan isyarat. Yang ada luka dilewatkan. Itu cara berwudu bagi orangnya. Berarti muka yang harus kasih lewat. Muka tetap basuh, tapi jangan ini luka. Cuman ambil air, percik, baru diusap begini saja. Area yang kemudian tidak kena luka, yang tidak ada luka, yang itu kemudian diambil, diusap dengan air. Tapi kemudian area yang memiliki luka tidak usah dibilas dengan air, ya. Lalu kemudian kalau untuk setengah mati mau berdiri, agak rasa pusing karena pengaruh luka, ada mau sholat, pengaruh itu luka dan celaka, kemudian kaki tidak bisa, maka ada beberapa teknik untuk sholat. Cara duduk, ya, ada kemudian dengan cara begini, dengan cara iftiras. Oh, kayaknya tidak bisa saya duduk iftiras begini, sakit saya kaki. Maka kemudian bisa juga duduk di kursi, ya, boleh duduk di kursi di atas kayak gini, atau bisa juga kaki diluruskan ke depan. Nah, kemudian cara sujudnya bagaimana, ya? Yang umpama contoh iftiras begini kan. Kalau cara sujudnya, kalau contoh dia duduk begini, ya. Duduk kalau sujud tetap sempurna begini. Kalau takbir Allahu Akbar. Kemudian bagaimana rukunya? Allahu Akbar. Ya, jangan begini. Tapi rukunya Allahu Akbar. Dan telah sami Allahu liman hamidah. Nanti kemudian Allahu Akbar gitu, ya. Nah, itu caranya. Jadi untuk orang-orang yang sakit itu ada khusus bagi mereka kalau tingkatan kemampuan. Tapi kalau masih bisa berdiri, silakan berdiri dengan kemampuan yang kita miliki. Sebagaimana kata Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa atau menjalankan perintah Allah dengan kadar kemampuan kita. Tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, maka dengan hati. Niat dengan hati. Tidak bisa niat dengan hati, maka kemudian kalau gawat darurat, tidak boleh bagara, tinggal hati, maka bisa gerakan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Itu kemudian alternatif yang menunjukkan sholat tidak bisa ditinggal. Ya. Jadi kalau ada sakit jangan alasan kasih tinggal sholat, tidak. Karena sholat kewajiban kita. Jangan kasih tinggal. Tetap dijalankan sebagaimana biasa sesuai dengan kadar kondisi kita. Sesuai dengan kadar kondisi kita. Tidak bisa kita berdiri maka dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk. Kita tidak bisa duduk. Cuma berbaring maka dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring maka kemudian kita dengan isyarat. Gerakan mata Allah Akbar. Ya. Siapa ya? Apa dulu? Doa kalau orang ada sakit? Syafa. Kita doakan apa ya? Syafakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Kemudian apa? La ba'sa. La ba'sa. Orang satu. La ba'sa. La ba'sa. Tahuran. Insyaallah. Insyaallah. Ya, jangan bersedih. Tidak apa-apa. Yang sakit yang kau derita tidak apa-apa. Sesungguhnya sakitmu ini bisa menggugurkan dosa-dosamu, membersihkan dosa-dosamu. Insyaallah, ya. Jadi ini sunnah-sunnah, kemudian ada orang sakit kita doakan dia, ya. Baik, kita masuk di hafalan Qurannya. Sekarang ini hafalan Quran teman-teman. Saya berharap ini kayak Akhina Rizki akan menyelesaikan juz 30 sedikit lagi. Akhina Ahmad, insya Allah dia akan putus Al-Baqarah mungkin tinggal 1 minggu lagi. Sedikit lagi dia akan putus juz 1, akan berarti dia akan
menjadi jumlah total yang dihafal 3 juz ya. Insyaallah teman-teman yang lain berpacu ya, berpacu ya, jangan kalah, harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada teman yang kemudian sudah 2 juz, umpama rezeki semua kasih tinggal ngoni, maka lebih oh, anak harus kasih tinggal dia, anak harus sama dengan dia. Masa dia bisa, anak tidak bisa ya? Masa dia bisa, anak tidak bisa. Maka kemudian dipacu alif lagi ya, usahakan secepatnya menyelesaikan murojaah juz 29 dan juz 30. Insyaallah akan menyusul akhirnya amat ya, untuk kemudian bersama-sama dengan kita untuk ya, baik ya. Ya, saya minta untuk teman-teman dalam menghafal Quran itu usahakan niat dulu, niat yang ikhlas supaya tidak jadi malas. Kemudian diutamakan ya, utamakan. Kalau umpama ada pekerjaan, umpama suka bermain, mengaji dulu ya. Utamakan mengaji dulu. Setelah mengaji, maka kemudian bermain sedikit, kemudian mengaji ulang ya. Tapi jangan bermain permainan yang kemudian melalaikan seperti game ya, game online ya. Kemudian game-game yang lainnya, karena ini bisa berpengaruh kepada aktivitas dan keislaman kita. Sebagaimana kata Nabi, min husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islam seseorang itu dilihat dari bagaimana dia mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia bagi. Jadinya, misalkan yang bermain, saya tidak suka satu teman-teman yang dididik untuk menjadi tahfidz, menghafal Quran, tapi kurang aja ya. Seharusnya semakin telah menghafal Quran, semakin berakhlak dengan Al-Quran. Al-Quran ini kan Al-Karim ya, ya maha mulia. Usahakan terang akhlak juga bisa kemudian bisa tertular ya, akhlak yang mulia ya. Ini kemudian ini apa fungsi dari menghafal Quran supaya bisa tertular daripada akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran. Oke, ya kita langsung saja untuk hafalan Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد فأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti di murojaah belum bisa dikasih ulang langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya, baik ya, alhamdulillah kita ucapkan antum semua sudah menyetorkan hafalan. Insyaallah besoknya bisa lebih ditingkatkan, baik dari segi makhrijul huruf, baik dari segi tingkat tajwidnya ataupun dari segi jumlah hafalannya, usahakan ditambah ya. Jangan merasa tidak bisa dengan Al-Qur'an ya. Jangan merasa tidak bisa dengan Al-Qur'an, melainkan kita harus tetap semangat. Apa sebuah pepatah yang mengatakan manjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dikejar itu dengan sungguh-sungguh ya. Usahakan harus sungguh-sungguh, jadi mujahadah ya. Insyaallah teman-teman, ini bukannya sekedar sungguh-sungguh di dunia, tapi sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sahabat kita, anggap sahabat. Satu saat hari ini kalian lindungi dia, kalian hafal dia, kalian cintai dia, kalian jaga dia, insya Allah di akhirat dia akan menjaga kalian. Karena dia akan menjadi syafi'an li ashabi ya, menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa menjadi sahabat Quran. Siapa sahabat Quran? Satu, dia yang selalu membaca Al-Quran. Kedua, dia yang selalu memperhatikan Al-Quran. Ketiga, dia yang selalu mempelajari Al-Quran. Keempat, dia yang selalu kemudian menghafal daripada Al-Quran. Kelima, dia yang selalu memberikan waktu untuk Al-Quran. Ini ya, sahabat-sahabat daripada Al-Quran. Semoga kita bisa termaksud orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran ya, di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah SWT menjadi ahli Quran ya, dan menjadi ahli Quran dan bisa berkeluarga menjadi keluarganya Allah SWT. Salah satunya adalah ahli Quran, dan kita berharap semoga kita yang ada di sini bisa mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan menjadikan diri kita ini mulia di sisi Allah SWT, dan kelak di yaumul kiamah kita dikumpulkan dengan ahlul Quran, dan paling terakhir kita bisa menjadi diakui oleh Nabi SAW adalah sebagai daripada umatnya. Baik, mungkin ini dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan yang barokah dan pertemuan yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat Allah SWT, diberikan sakinah, kita hadir di sini, kemudian waghsyiyatuhumur rahmah,
diliputi oleh rahmatnya Allah SWT, wa haffathumul malaikah, dan kemudian kita dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang terakhir, wa dzakarallaha ma fi man indah, kita senantiasa dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kita berharap yang demikian. Tapi mungkin ini dari kami. Semoga kedepannya lebih semangat lagi dengan apa yang hari ini kalian telah capai. Dan lebih mulianya majelis ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.